Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Terima kasih. Pertama saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di ruangan ini untuk mensupport atau membantu kegiatan program pendidikan guru penggerak dalam rangka pendampingan individu yang kedua untuk CGP Ibu Dede dengan Pak Harun ya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, mohon maaf ini tidak bisa diutarakan dengan penjabaran yang jelas, tapi kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Kami paham Bapak Ibu di lapangan sedang sangat sibuk ya, dan kami juga di sekolah kami juga sama, termasuk para PP juga sekarang dalam dua kegiatan. Jadi pendampingan ongkos, penyamaan pengejaran ongkos Pak Asep. Jadi ujung ongkos gitu, pendampingan ongkos. Kalau dipikir secara dipikir secara selintas mah aduh kita clear gitu ya. Tapi kita ambil positifnya dan kita jalani, insyaallah ada hikmah dan mudah-mudahan berkah kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi mohon maaf kalau kami menyita waktu Bapak dan Ibu. Makanya tadi di awal kita mencari teknik bagaimana kita supaya efektif waktu kita. Kita juga tidak terlalu lama mengganggu kegiatan Bapak dan Ibu, karena sama kita juga ingin dua-duanya berjalan tanpa meninggalkan salah satu, tapi tetap fokus begitu ya. Walaupun pelaksanaannya ya mungkin rada sulit gitu ya gitu. Itu barangkali Bapak Ibu pada PI 2 ini CGP itu dalam PPG-nya sudah diberikan teori ilmu-ilmu tentang menyusun misi sekolah, karena CGP diberikan pelatihan untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki kompetensi kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki cita-cita atau tujuan yang nanti akan dirumuskan bersama. Bersama itu dengan siapa? Dengan seluruh warga. Saya tidak akan menjelaskan itu karena saya pikir rekan-rekan sudah paham itu. Yang jelas bahwa pada kali ini CGP akan melakukan simulasi hasil apa yang didapatkannya dalam PPGP gitu. Nah, kami sebagai pendamping tidak melakukan penilaian atau apa, tapi kami hanya menyaksikan bagaimana progres CGP terkait dengan penyusunan visi dan praktik penyusunan prakarsa perubahan. Apakah sudah dipahami atau belum? Nanti kalau ada yang kurang, maka kami akan melakukan coaching tindak lanjut. Ya Bapak Ibu. Jadi ini simulasi. Kalaupun visi, saya yakin di SMK 1 Cibadak mas sudah luar biasa lah, keberhasilannya juga saya ya lihat di lapangannya juga ya. Kita ini mah CGP-nya, kan kalau CGP berbeda gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon dukungan bantuan dari Bapak Ibu, nanti kerjasama yang baik sehingga CGP kami ini bisa menjalani pendidikannya dengan dukungan Bapak dan Ibu, meningkatkan kompetensinya. Itu harapan kami ya. Sekali lagi itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Oh tidak ada. Silakan Ibu Dede nanti mengatur waktu dengan Pak Harun, jadi tidak sendiri-sendiri, berbagi aja. Iya. Ya, enggak. Iya. Mungkin karena tadi saya sudah mengangkir dari pihak sekolah Bu, dari perwakilan Bapak Kepala, bagaimana Bapak atau langsung saja? Langsung saja ya. Terima kasih
karena berhubung Bapak Kepala Sekolahnya ada kegiatan di Bandung, terus ada dihadiri juga oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, saya akan memulai presentasi di pagi hari ini dengan ucapan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu PP dari PGP yang saya hormati, serta rekan saya, terima kasih atas kedatangannya untuk presentasi di pagi hari ini dengan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan di modul 1.3. Di sini ada Ibu pengajar praktik Bu Eni Suryanita, kemudian dari pasil saya Bu Juni Treskuti, kemudian saya sendiri, dan ini Bapak Kepala Sekolah yang alhamdulillah terima kasih atas dukungannya terhadap saya pribadi calon guru penggerak di SMKN 1 Cibadak. Di sini saya ada pertanyaan pemantik yang harus saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu, karena di sini untuk visi calon guru penggerak itu berkaitan erat dengan visi sekolah. Di sini cara simulasi kita memberikan pemahaman kepada warga sekolah agar kita juga tahu dari mana sih untuk pembentukan visi sekolah itu. Di sini pertanyaan pemantiknya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang visi? Kemudian bagaimana impian Bapak dan Ibu jika peserta didik itu 3 tahun kemudian keluar ya dari sekolah ini? Berarti kalau dipikirkan ya udah dari kelas 1, kelas 3 teh harus seperti apa mungkin mau keluar dari sekolah teh. Terus apa visi impian yang Bapak Ibu harapkan di sekolah ini? Kira-kira peserta didik itu seperti apa gitu yang ingin diharapkan? Waktu itu saya akan coba memberikan sebuah kertas, silakan diisi dari 3 pertanyaan yang sudah disampaikan oleh ada yang bawa bolpennya? Kalau kurang boleh minta lagi. Silakan diisi sesuai yang di ya, ada pertanyaan pemantik. Jadi istilahnya keingintahuan Bapak dan Ibu dan keinginan yang serasa-rasanya di hati Bapak dan Ibu pada peserta didik jika mempunyai visi sendiri itu seperti apa dan itu bisa diterapkan di sekolah. Jadi apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang visi? Pertanyaan nomor 3 ditulisnya di yang pink. Pertanyaan nomor 3 ditulisnya di nomor 2 di masih di situ. Kalau nggak cukup di situ juga, isi aja di situ nggak apa-apa. Kan ada tulisannya yang besar, ada yang ya silakan Bu, enggak. Apa visi impian yang Bapak dan Ibu harapkan di sekolah ini?
Jika sudah, yang bagian yang kertas kuning di atas dan yang pinknya di bawah. Silakan kepada Ibu untuk ada penyegaran olahraga sedikit, jadi menempel sendiri. Dibacain yang Pak Nono aja, tulisan Pak Nono. Salah seorang, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang visi? Visi adalah pandangan atau goal tentang masa depan untuk jangka waktu tertentu. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana impian Bapak Ibu kepada peserta didik 3 tahun ke depan memenuhi standar kompetensi yang berlaku saat itu sesuai dengan bidangnya. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apa visi impian yang Bapak Ibu harapkan di sekolah ini? Terwujudnya lembaga pendidikan yang maju, mencatat lulusan, yang mampu mencetak lulusan yang kompeten dengan standar akhlak yang bagus. Ya, alhamdulillah, tepuk tangan. Itu adalah hasil dari visi impian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas peran sertanya. Tapi di sini kamu kok bisa bahasa tulisan saya? akan lanjut. Itu dibawa ke kerajaan nanti. Di sini Bapak dan Ibu, karena kita itu modulnya 1.3 tetap akan berkaitan dengan modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada intinya ini semua adalah yang dikatakan beliau, dan intinya adalah guru bisa menjadi seorang petani. Petani itu adalah contoh bagi guru. Intinya seperti itu. Jadi kita belajar dari hakikatnya tumbuh-tumbuhan yang diurus oleh para petani menghasilkan sesuatu yang sangat baik, bahkan untuk makna kehidupan, untuk kebutuhan kita, memenuhi dari sandang pangan, sehingga apa yang ingin kita lakukan untuk kebutuhan pokok dan sebagainya itu para petani itu sangat menjadi pilar pendukung di Indonesia ini. Tidak terlepas dari itu, untuk menuju kepada visi yang tadi, kita akan adanya penguatan dari inquiry apresiatif. Apa sih inquiry apresiatif? Di sini Bapak dan Ibu harus mengetahui, kita berbagi kepada rekan sejawat bahwa inquiry apresiatif adalah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Kekuatan inquiry apresiatif juga merupakan manajemen perubahan kolaboratif yang harus dipunyai oleh setiap sekolah. Nah, sebelum menuju visi ada kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu kalimat yang tadi sebenarnya seharusnya Bapak dan Ibu itu ingin jabarkan. Harus diisi lagi oleh Bapak dan Ibu kalimat rumpangnya. Nah, ini saya memimpikan murid-murid yang menurut Bapak Ibu murid-murid yang gimana? Murid-murid yang gimana menurut Bapak dan Ibu? Cuma isinya aja lah ya biar cepat. Jadi saya memimpikan murid-murid yang apakah murid-murid yang berkarakter, murid-murid yang sopan santun menurut pendapat kepada Ibu Guru, atau murid-murid yang mandiri, yaitu dengan pemikiran masing-masing Bapak dan Ibu. Ini kita simulasi untuk tahapan-tahapan menuju visi yang tadi. Pada akhirnya kita menganalisis bahwa ada kebutuhan peserta didik.
Nah ini yang diisinya, saya membimbingkan murid-murid yang kemudian saya percaya bahwa murid adalah, kemudian di sekolah saya mengutamakan murid di sekolah saya sadar betul bahwa, dan terakhir saya dan guru lainnya paham bahwa kurang. Oh, Macam amat sih Bu. Ini bukan pelajaran bahasa Indonesia. Berbahasa Pak. Belum bahasa apa itu ya? Sudah ada preambul nak hilang. Bahasa Inggris. Oh, saya nanti tidak ngerti kalau bahasa Inggris. Ini adalah sebagai pengetahuan saja Bapak dan Ibu, sharing pengetahuan, saling berbagi bahwa kami melakukan pembelajaran ini mulai dari simulasi diri kami sendiri, mulai dari diri, dan beginilah cara untuk membuat visi. Jadi visi sekolah itu tidak seujug-ujug ada dan tidak seujug serta merta ada, tapi harus seluruh keluarga sekolah yang ikut serta untuk membuatnya. Tahapannya seperti ini. Ya mungkin bisa dilanjut ya, karena itu tidak dikumpulkan lagi, nanti saja dikumpulkannya. Nah visi saya yakni terwujudnya peserta didik yang berkarakter, cerdas, berbudaya, berdaya saing, disiplin, mandiri, kompetitif, berwawasan global, dan peduli lingkungan menuju profil pelajar Pancasila. Jadi pada saat saya mulai dari diri itu saya mengisi ini dulu ya Bu, sama. Saya berpikiran jauh ke depan 3 tahun kemudian, 10 tahun kemudian seperti apa. Nah jadi ada keinginan bahwa lulusan alumni dari SMKN 1 Cibadak itu mempunyai keunggulan, kompetitif, berwawasan global. Pada akhirnya di sini sesuai dengan profil pengajar Pancasila. Ya, silakan. Jadi pada akhirnya
Belum nikah saya. Dia Jangan mundur. Nah, Bapak dan Ibu, dari visi guru penggerak saya, maka apa itu atap? Atap ini untuk merumuskan prakarsa perubahan yang efektif. Jadi guru penggerak perlu menggunakan pendekatan atap. Nah, atap merupakan singkatan dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu setidaknya harus tahu dulu bahwa sesuatu hal yang perlu kita laksanakan itu berasal dari tahapan-tahapan ini sendiri. Ya, silakan. Nah, di sini tahapan atap ini untuk menuju ke analisis prakarsa perubahan Bapak dan Ibu. Sehingga A-nya apa? Aset. Aset itu kekuatan, modal, potensi sekolah, di mana ada murid komunitas yang teridentifikasi membantu meningkatkan kualitas. Tantangannya ini di masing-masing sekolah pasti ada tantangan. Sehingga tantangan yang di sini bisa dinyatakan sebagai tantangan yang harus kita lalui, hambatan yang harus kita lewati bersama-sama, baik itu kepala sekolah, rekan guru sejawat, maupun para siswa serta orang tua. Kemudian aksi, kontribusi dari individu pendidik yang dimanfaatkan mewujudkan harapan mencapai visi. Jadi tadi setelah Bapak dan Ibu visinya dilakukan, maka untuk mencapai prakarsa perubahan itu seperti apa? Ini yang harus dilewati oleh Bapak dan Ibu. Kemudian ada pembelajaran yang bermakna. Nah, dari tahapan-tahapan itu mengerucut lagi ke arah pembelajaran yang bisa dilaksanakan untuk ke peserta didik. Di sini seperti yang diceritakan bahwa guru melakukan pembelajaran berpusat pada murid. Di awalnya ini di aset, kemudian tantangannya merupakan melakukan evaluasi secara kontinu, kemudian memberikan pelayanan terhadap siswa. Aksinya berkoordinasi antara wali kelas, guru mapel, BK, dan kesiswaan dalam rencana prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi bersama. Kemudian pembelajarannya tercapainya sekolah yang mengutamakan penanaman profil pelajar Pancasila melalui kegiatan pembelajaran yang aman dan nyaman terhadap serta menyenangkan terhadap peserta didik. Nah, baru kita mencapai prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini adalah dari hal-hal yang kita inginkan tadi. Jadi kita tidak bisa memaksakan, kemudian kita tidak bisa juga memberikan keegoisan kita, tetapi kita juga mampu untuk memberikan sumbangsi saran. Bagaimana mungkin kalau misalkan visinya udah lama, misalkan 10 atau 15 tahun tidak bisa direvisi-revisi. Nah, ini dari calon guru penggerak ini mempunyai visi, apakah sejalan tidak dengan visi sekolah? Jika sejalan, mungkin ini bisa dilanjutkan, visi guru penggerak mendukung visi sekolah. Tetapi kalau visi guru penggerak ini masih jauh dari jangkauan, maka visi sekolah itu yang terus dipertahankan, ya kita yang mendukung visi sekolah. Ya. Nih, kita ada pantun dulu Bapak dan Ibu. Walaupun visi guru penggerak terasa ini ya, wah ini seperti apa stigmanya, paradigmanya. Maka kita lenturkan dulu, ada budak angon main kaleci. Cakep. Ya, jawab dulu Bapak dan Ibu. Budak angon main kaleci. Ngalalau asupna koja. Sameme tepi kana visi. Cakep. Ningali heula
tahapan bagja. Jadi ada tahapan atap, kemudian tahapan bagja. Jadi kami itu runut dari simulasinya seperti itu. Nah di tahapan bagja, hari bagja Bapak Haji Nono punten diwalar. Hari menurut bahasa Sunda naon kata bagja? Bagja itu bahagianya. Ih, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Pak Haji. Jadi memang Bapak seumpamanya ini kan ada Jabar Masaki. Di sini juga ada tahapannya bagja. Jadi bagja itu bahagia, ingin kita bahagia memang. Jadi bagja merupakan model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah. Bagja ini menggunakan paradigma inquiry apresiatif, yaitu merupakan untuk kekuatannya yang seperti yang setelah dijelaskan di awal. Ya, lanjut. Nah, tahapan bagja ini kita ada di modul 1.1 di mana ada filosofi KHD, nilai-nilai guru penggerak itu di modul 1.2. Kemudian visi itu di modul 1.3. Maka bermuara kepada prakarsa perubahan. Sebelum prakarsa perubahan itu terjadi, susunannya adalah tadi membuat dulu daftar-daftar pertanyaan. Jadi ibu dan bapak rekan sekalian, itu dirunut daftar apa, pertanyaan apa yang ingin dijelaskan untuk diri kita sendiri, sehingga kita paham bahwa mengevaluasi diri kita sendiri itu seperti apa. Nah, untuk menjalankan tindakan yang perlu atau nanti digali pada saat kita melakukan berbagai praktik, maka kita harus mempunyai revisi, mengkonfirmasi pertanyaan itu, kemudian kita juga mempunyai rencana sehingga adanya evaluasi. Nah, ini dia ada 5 tahapan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Jadi, saya contohkan, kalau buat pertanyaan, Bapak Iyer, bagaimana Bapak membuat pertanyaan kepada diri kita sendiri? Kalau kita bagja itu bahagia, tapi ingin peserta didik juga mengikuti keinginan kita. Pertanyaannya seperti apa? Gak apa-apa dicontohkan dalam mapal Bapak juga. Tadi visinya apa yang diingat oleh Bapak? Menjadikan siswa atau kelulusan memiliki suatu kompetensi yang dapat membawa ke dalam kehidupan kedepannya. Alhamdulillah, berarti tepat. Itu artinya mempunyai keinginan, yaitu kompetensi di masa yang akan datang. Nah, pertanyaannya dibalik sekarang ke diri kita, kepala siswa, berarti kompetensi seperti apa Yang diharapkan. yang diharapkan? Ya, alhamdulillah betul. Seperti itu ya. Jadi sudah paham sedikit-sedikit mulai dari menggali dari yang kita sendiri ya. Kemudian diambil pelajaran dari pertanyaan tadi, mungkin Bu Wulan, diambil pelajaran. Tadi kan tahapannya kita mempunyai 3 pertanyaan, misalkan ingin kompetensi seperti apa, ingin berkarakter seperti apa, ingin mempunyai keunggulan seperti apa. Ambil salah satu. Di tahapan yang kedua ini, Bu Wulan itu dari 3 pertanyaan itu ambil salah satu kompetensi. Artinya mengerucut dari 3 pertanyaan dari sana ataupun 10 pertanyaan dari daftar pertanyaan, itu di tahapan ini hanya ambil 1 pertanyaan. Dari 1 pertanyaan ini dijabarkan dalam gali mimpi. Coba Ibu Nina, dari kompetensi ya, karena dari nomor 2 ambil pelajaran. Gali mimpi pada peserta didik seperti apa yang ingin kompetensinya menjadikan peserta didik itu mempunyai kompetensi yang unggul, misalkan mimpinya seperti apa? Jadi perusahaan. Ya. Di bidang di bidang pembuatan roti. Ya, alhamdulillah ya betul. Runut ya. Jadi saya ambil simulasi dari beberapa pertanyaan, mengerucut, diambil pelajaran jadi 1 pertanyaan, kemudian dijabarkan dalam
gali mimpi, kemudian jabarkan kinerja, bagja, J-nya, Pak Jenit. Nah ini cocok ini, kan kompetensi, biarin aja percontohannya di bidang DKP gitu. Jabarkan kinerja dari kompetensi peserta didik. Jadi kan peserta didik kan pengennya unggul, terdepan gitu. Jadi kompetensi apa yang Dede sebentar ya. Sedikit karena memang kita waktunya sangat-sangat terbatas, jadi mungkin kita akan langsung ke simulasi penyusunan visi ya. dari langkah pembahasan kabinet penumpang, kemudian identifikasi apa namanya Visi sekolah. visinya ya. Jadi langsung sampai ke langkah-langkah gitu ya, atau misi berarti ya kalau misalnya. Jadi berarti bagian Pak Harun. Ya. Kan sudah saya Jadi, langkah-langkah yang ya, membaca. teorinya itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Dede. Ya, memang baiknya kalau di sekolah seperti itu sehingga rekan-rekan paham pada saat menyusun itu sudah memahami bagaimana dan sebagainya. Tapi kita akan langsung saja simulasinya akan dilanjutkan sama Pak Harus ya. Jadi yang saya udah ya. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, nanti dilanjut oleh Bapak Harun. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pendampingan individu tahap 2. Baik, di sini kita akan melakukan sebuah simulasi Bapak Ibu ya. Menyusun sebuah visi yang Bapak Ibu harapkan. Nah, tapi saya akan coba sampaikan dulu visi dari sekolah kita Bapak Ibu. Ini adalah salah satu visi sekolah Cibadak yang sudah kita susun, yaitu adalah menjadi sekolah kejuruan pusat keunggulan dalam SMKPK dalam bidang agribisnis, agroteknologi, seni, dan ekonomi kreatif melalui peningkatan mutu layanan pendidikan dan kepuasan pelanggan. Bapak Ibu, dari yang visi yang sudah kami susun begitu ya, yang sudah kita susun bersama-sama. Ini pasti ada sebuah poin-poin yang ditonjolkan. Nah, berkaitan dengan poin-poin yang ditonjolkan, kalau di sini ada sebuah istilah sekolah kejuruan pusat keunggulan. Ya. Lalu ada juga di sini bidangnya agribisnis, agroteknologi, seni, ekonomi, dan kreatif. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan satu poin tadi, sekolah kejuruan pusat keunggulan, ini adalah berkaitan dengan mimpi, ya, yang tertuang dalam langkah bagja. Jadi, Bapak Ibu, dalam visi Bapak Ibu itu harus terdapat satu buah poin yang menjadi keunggulan sekolah kita. Nah, kalau di sini kan, jadi keunggulannya adalah sekolah kita sudah menjadi sekolah yang pusat keunggulan. Nah, Bapak Ibu pun ketika nanti membuat sebuah visi harus terdapat satu buah poin penting ya, yang mau dijadikan patokan bagi sekolah tersebut. Lalu setelah ada poin penting tersebut, ada bidang kalau di sekolah kita. Bidang yang ingin dijadikan keunggulan apa saja nih? Agribisnis, agriteknologi, dan seni dan ekonomi kreatif. Diakhiri dengan melalui peningkatan mutu layanan pendidikan dan kepuasan pelanggan. Jadi diakhiri dengan bagaimana caranya sekolah kita itu menjadi sebuah sekolah yang memberikan kepuasan pelanggan. Berkaitan dengan pelanggan di sini ada beberapa macam Bapak Ibu ya, baik itu siswa, orang tua, dan stakeholder lainnya. Nah Bapak Ibu, dari visi SMK Cibadak ini coba kita rubah berdasarkan dengan kalimat rumpang tadi. Ya, lalu berdasarkan dengan bagja yang sudah beliau sampaikan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi simulasinya adalah membuat orang visi SMK Cibadak. Siap Bapak Ibu? Takutnya Ibu lupa ya, Bapak Ibu lupa, saya coba juga menyampaikan langkah-langkah ya. Kita awali dari kalimat penumpang terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, ini
ini mah sedikit lebih mikir Bapak Ibu ya, terkait dengan visi misi tadi, visi misi yang sudah kita bahas di sini. Ya, terkait dengan visi sekolah Visi yang sekolah. jadi karena visinya sudah ada, coba kita jabarkan dari mulai kalimat rumpang. Kalimat rumpangnya Bapak Ibu tolong Tulis tulis nama juga sekalian ya. Nah, Bapak Ibu di sini sangat sedikit banyak usahanya karena harus mikir begitu ya. Jadi Pak Janet ini harus dibaca dulu visi SMK Cibadatnya, lalu disambungkan dengan kalimat rumah. Nah, saya memberikan murid yang seperti apa berkaitan dengan SMK PK. Jadi di sini Kami Pak jawaban dari umum, tapi berkaitan dengan Bapak ya saya perhatikan kan jadi kalimat rumpang dari visi gitu ya. Seperti apa sih? Ya makanya yang lain saya. Nah, terus misalkan saya memimpikan murid yang memiliki profesi unggul di bidang Pak Dirot kaci. itu mah simulasi pemimpin iman disambungkan tadi kan kadang-kadang gitu Pak tadi itu soal BPP. Nah Bapak Ibu ada kemungkinan setelah kita susun dari kalimat rumpang dan dikaitkan dengan visi sekolah, ada kemungkinan visi sekolahnya pun akan berubah begitu. Besar. Penyusunan visinya berdasarkan kalimat rumpang berarti semua kosong. Oh, harus cukup. Cukup itu berapa? Ada cocok sama di Beliau nanti berarti judulnya bisa
Saya bolak balik. Nanti dipotong. Oke siapa ini? Punten Bapak dan Ibu kasih nama supaya nanti buat mendukung dokumen. Bapak Ibu memang berkaitan dengan fisik sekolah kita itu pembentukannya itu tidak berdasarkan langkah-langkah yang tadi disampaikan gitu ya. Kita hanya berkaitan dengan langsung saja brand gitu ya. Gaskeun, susun. Yang penting waktu itu adalah update fisik. Nah, mudah-mudahan setelah kita masukkan ini buat langkah-langkah yang bagus gitu ya, langkah yang berkaitan dengan rekomendasi ini bisa menjadi berubah fisik kita. Good. Oh, nah tadi sekolah saya mengutamakan bisnis untuk memberikan pelanggan. Oh iya, kita mengutamakan peningkatan pelayanan Memang ini urusan apa? Ini ulang ke Bapak? Ya kan Mas lagi lah.
salah satu hasil dari kalimat penumpang yang berkaitan dengan visi sekolah kita. Ya. Saya coba bacakan kembali visi sekolah kita. Visi SMK sebenarnya adalah menjadi sekolah menengah kejuruan keunggulan SMKPK dalam bidang agribisnis, agri-teknologi, seni, dan ekonomi kreatif melalui peningkatan mutu layanan pendidikan dan kepuasan pelanggan. Ini sangat unggul sekali ya. Berkaitan dengan kalimat penumpang yang sudah disusun oleh Bapak Haji Nono. Amin, Pak. Amin, amin. Yang pertama adalah unggul dalam bidangnya. Nah, ini karena memang di sekolah kita sudah menempatkan beberapa bidang yang ada di sekolah kita, begitu ya. Jadi nomor satu adalah unggul dalam bidangnya. Yang kedua adalah individu yang memiliki potensi, betul sekali Bapak Ibu ya. Harapan kita adalah memiliki potensi terbaik, begitu ya, yang ada dari lulusan-lulusan kita. Yang nomor tiga adalah layanan kepada siswa, betul sekali Bapak Ibu, karena memang kita itu selain harus mengutamakan layanan siswa atau stakeholder yang lain, yang paling utama adalah layanan kepada siswa kita. Yang nomor 4 adalah di sekolah saya sadar betul bahwa kebersamaan seluruh stakeholder membangun suasana kondusif dan menciptakan produktivitas, betul sekali Bapak Ibu ya. Kolaborasi itu sangat penting dilaksanakan di setiap lingkungan ya, terutama di lingkungan sekolah kita. Yang terakhir adalah saya dan guru lain paham bahwa belajar adalah kunci menggenggam ilmu, betul sekali. Bukannya Jawa adalah kunci Pak. Nah, terima kasih Bapak atas Partisipasi uraiannya. Betul sekali. Oke, Bapak Ibu yang belum selesai silakan lanjutkan dulu ya. Saya akan lanjut ke Habis dong ya. visi. Visi SMK. Cocokan dengan kalimat. Oke. Bapak Ibu, saya coba untuk menguraikan kalimat tumpang ya yang sudah disusun. Nomor satu adalah mengimbau nomor 5 itu kalimat tumpangnya adalah guru dan saya dan guru lain paham bahwa nah Bapak Ibu, ini saya coba ambil dari kalimat tumpang yang sudah disusun oleh Bapak Nono ya. Yang pertama adalah unggul dalam bidangnya, yang kedua individu yang memiliki potensi, yang ketiga layanan kepada siswa, yang keempat adalah kebersamaan seluruh stakeholder yang berkolaborasi, yang kelima adalah guru dan siswa paham betul bahwa belajar adalah kunci untuk menggapai. Baik, dari kalimat tumpang yang sudah kita susun, Bapak Ibu ya, kalau kita sambungkan dengan visi sekolah kita, ini sangat berkaitan erat, gitu ya, terutama di dalam peningkatan sebuah layanan mutu pendidikan untuk berbagai macam bidang. Nah, ini sudah dibahas oleh Pak Nono dalam beberapa bidangnya. Lalu masih berkaitan dengan
bidang, individu yang memiliki potensi dalam bidangnya mungkin apa ya? Tidak semua bidang juga begitu, tetap spesifik misalnya kan? Ya itu karena kalau yang kita bahas yang dari sini ya, Ya. itu kan semacam dijabarkan satu persatu. Ya. Kalau itu semacam dirangkum gitu. Oke, untuk yang nomor 4, kebersamaan seluruh stakeholder yang berkolaborasi. Ini stakeholdernya bisa berkaitan dengan orang tua siswa begitu Pak ya? Termasuk ya, komunitas sekolah. Kalau industri kalau di kita kan Iya, industri. Dan juga mungkin ada satu alumni, mungkin beberapa alumni juga bisa menjadi stakeholder betul, bisa iya. kolaborasi dengan sekolah kita. Nah, selanjutnya Perubahan perilaku ya? Ada perubahan nggak? Ada. Nggak, maksudnya istri yang ada dengan keinginan ini ada perubahan nggak? Ada. Kalau Sedikit. perubahan berarti Terus Oh, baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat lagi visi sekolah kita ya. Nah, dari yang Bapak Nono tadi sudah sampaikan, kira-kira ya Yang yang harus apa? kita ubah Melengkapi ya. Yang melengkapi melengkapi. misalkan ya, bisa saja itu kita langsung saja Ini dari keunggulan dalam bermacam bidang, misalkan bidangnya nggak bisa. Apakah bisa dituliskan stakeholdernya Pak? mungkin Ya, stakeholder itu masukannya kira-kira di mana posisinya begitu ya. Menjadi sekolah keunggulan melalui kerjasama berbagai stakeholder nah itu untuk mungkin menggali bisa. potensi seluruh individual siswa sehingga menjadi yang begitu. Jadi dari Kan pendapat ini kan latihan membangun misi ya. Betul. iya latihan saja Pak. Jadi istilahnya Bapak sumbangsi saran mungkin memasukkan kata stakeholder mungkin seperti itu. Karena belum Kolaborasi stakeholdernya, Ya. jadi kata kuncinya tuh. ya berarti ini belum masuk yang di visi sekolah gitu. Iya. Nah ini juga ada dari Bu Wulan, kompetensi yang unggul, kemudian yang mempunyai mutu layanan. Ini kalau dari Bu Wulan sudah sama dengan visi sekolah, mungkin penganalisisnya seperti itu. Tapi dari Bu Nina berkeinginan untuk dari kalimat rumpangnya yang tadi bahwa murid kita itu ingin seperti apa? Yang pertama berkarakter, yang kedua adalah titipan Allah yang harus kita bimbing, yang ketiga kedisiplinan, yang keempat etika diperlukan, yang kelima harus melakukan kolaborasi. Nah kata kolaborasi mungkin sepakat juga dengan Pak Nono ya. Tapi mungkin yang di sini Pak Nono mungkin bisa menganalisis apakah yang berkarakternya sudah ada belum di Visi-visi sekolah kita. visi-visi sekolah menurut rekan sekalian? Karena ini ada rekan sejawat yang memasukkan berkarakter, tapi di dalam ininya belum muncul berkarakter, kata-kata berkarakter, atau mungkin kata-kata sesuai dengan profil pelajar Pancasila belum. Nah, itu mendapat isu baru itu sebenarnya Maya. Iya. Isu baru. Kan mungkin ini mah hanya saran saja sumbangsi Iya. gitu. Kalau dari rumutan seperti itu mungkin Dulu itu penyusunan misi itu dibuat ringkas seperti itu, tetap saja ada beberapa pertimbangan misalnya reachable, reasonable begitu ya. Tapi biasanya kalau yang dianggap lebih teknisnya atau how to reach the goal-nya itu biasanya disebutnya dalam misinya biasanya dulu itu. ya. Jadi misalnya tadi kan melalui peningkatan mutu layanan begitu ya, itu bagusnya bagi saya ditambah dengan melalui kolaborasi beragam seluruh stakeholder. Begitu. Nah, gitu. Kalau layanan kepada siswa lembaga terus layanannya itu pelanggan utama kita itu kan siswa ya. Ya. Nah padahal apalagi zaman sekarang diperlukan kolaborasi dengan beragam apa lebih banyak pihak ya.
Ya termasuk diantaranya ya tadi yang disebutkan, apalagi sekolah kita di sekolah apa ya? Pusat keunggulan. Bukan yang terbaru, yang sekolah industri itu apa sih namanya kemarin? Sekolah industri itu? Link and match. Ya, yang link and match, ya. Termasuk tadi yang disebut oleh Pak Harun, jadi termasuk di antara stakeholder itu juga ada alumni itu, iya. Nah, itu melalui kerjasama, melalui apa tadi peningkatan layanan dan boleh saja dan kolaborasi dengan beragam stakeholder misalnya, begitu. Saya coba karakter. Nah, karakternya mas saya belum bisa menempatkannya kira-kira gimana itu. Nah, jadi berarti sebaiknya yang berkarakter ini saya hapus ya UPG ya. Oh, sebentar. Berarti kita ambil 3 poin yang menjadi saran untuk perubahan atau penambahan pada sekolah kita. Baik Bapak Ibu, mungkin selanjutnya kita coba jabarkan kembali ya berkaitan dengan visi kita. Nah, ini visi sekolah kita gimana ya? Nah, betul. Kita sudah memiliki tiga kata-kata. Yang pertama stakeholder, yang kedua adalah kolaboratif, yang ketiga adalah berkarakter, profil, penerapan. Sebenarnya 2 Bapak Ibu ya, karena kolaboratif stakeholder ini untuk menunjang kolaboratif nanti itu yang Iya. Nah, sebelum mungkin saya dulu saja ya Bu. Kita Kolaborasi stakeholder. Ya. Disatukan saja. kolaborasi stakeholder. Bapak Ibu punten ya bahwa ini bukan mengubah ya Pak ya. Iya. Iya. Ini hanya simulasi saja. Iya, simulasi how to ya Bu ya, how to Tapi build, kan jadi how to menyusun, how to Jadi tahu. merumuskan, Iya. how to merumuskan Iya. ya. Tapi harus dibuat serius Bu ini. Serius. Ya, serius. Nah, Bapak Ibu kita sudah persingkat begitu ya menjadi 2 poin utama yang akan kita masukkan ke dalam visi yang sudah kita susun. Yang pertama adalah kolaborasi antar stakeholder. Yang kedua adalah berkarakter profil pelajar Pancasila. Mengapa hanya 2 dan nomor 2 adalah berkarakter profil pelajar Pancasila? Mungkin kita semua sudah paham bahwa banyak sekali karakter-karakter baik gitu ya, budaya-budaya positif yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Dari mulai fisik, mental sudah ada di sana. Enggak ini. Nah, dulu kita coba masukkan ya. Di sini kira-kira posisi yang tepat untuk menempatkan kolaborasi antar stakeholder. Silakan Bapak Ibu. di mana punya masukan? Bu Nina, Bu Disti? Kata kolaborasi stakeholder di sebelah mana? Di sini di sebelah mana? Sesudah seni atau di mana? Sesudah kreatif? Pak Haji Rono, gimana? Pak Janin, tolong dikaji di sebelah mana ini penganalisis. Ada 2 yang harus dimasukkan, yakni kolaborasi stakeholder dan profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila otomatis mungkin selalu di bawah juga ya, bagian bawah. Tapi itu yang kolaborasi stakeholdernya. Coba saya biar mudah. Nah, lalu ada kolaborasi. Nah, menurut Pak Haji Rono, kalau seni itu lebih kuatnya atau lebih ininya harus kolaborasi stakeholder dulu atau seni dulu misalkan kata-kata itunya. Oh, kalau pendapat saya Pak, itu yang kolaborasi stakeholder itu ditempatkan melalui peningkatan mutu layanan dan kolaborasi seluruh stakeholder. Nah, begitu. Terus Yang berkarakter profil untuk menghasilkan lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila. yang ini ya, yang pendidikan dan kepuasan pelanggannya. Itu harus dari awal.
Nah, Bapak Ibu, ini berkaitan dengan penambahan itu juga, ini akan berkaitan dengan tanda baca begitu ya, dan apa kata sambung begitu ya. Berarti harus kita rubah juga. Ini kan tidak boleh ada Dan berdua kali. Iya. Dan pendidikan dan Ayo Pak Janet. Ya Pak Janet, sudah pikiran Bu Disti. Ini Bapak Hilal, guru bahasa Indonesia. Ibu Repa dari guru agama. Ya nggak apa-apa, sumbangsi saja. Supaya ini ada tanda titik koma, kan itu berpengaruh. Bu Disti. Jadi ada ini. boleh Bapak Ibu silakan ungkapkan saja. Kalau ada kekuasaan keuangan, kalau udah kekuasaan keuangan itu Kalau seperti ini bagaimana Bapak Ibu? kalau ada koma, Pak, Bu, disepakati nggak? Ini peningkatan mutu layak pendidikan koma gitu dan kekuasaan pelanggar sesuai karakter profil pelajar Pancasila, mungkin seperti itu. Kita juga coba bisa tambahkan yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, begitu ya coba Bapak Ibu coba. Nah, bisa di awal, bisa di akhir. Nah, yang sepakat Bapak dan Ibu di awal atau di akhir? Yang itu, yang karakter profil pelajar Pancasilanya. Ini kalau saya coba Bukan pelajar. susun Profil belajar Pancasila. pelajar. Pelajar. Nah, ini berarti kalau misalkan di awal, ya, jadi sekolah kejuruan satuan atau SKPK yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila dalam bidang teknologi, seni dan ekonomi kreatif melalui peningkatan mutu layak pendidikan, kolaborasi stakeholder dan kekuasaan pelanggan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Setuju. Setuju? Alhamdulillah, berarti ada perubahan. Nah, berarti ini kita coba tuangkan di dalam slide tadi ya. Jadi ini sudah sebuah visi yang sudah kita susun bersama-sama dari dua poin inti ya yang sudah dituangkan dari kalimat rumah. Di Iya, revisinya yang lagi ditulis tuh. Revisi visi. Ya, itu. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan perilaku perubahan. Maksudnya perilaku perubahan adalah tadi kan sudah kita tanamkan, tuangkan di dua poin baru ya di dalam visi sekolah kita. Nah, untuk jadi perilaku perubahan itu adalah untuk menuju ke sana, gitu ya, untuk menuju ke arah siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila harus seperti apa. Lalu ada satu tambahan lain adalah kolaborasi stakeholder dan bagaimana untuk melangkah ke arah kolaborasi stakeholder. Ini akan dibagikan contoh itu. Jadi harus ada perilaku dari guru, ada siswa untuk mencapai jadi gurunya harus seperti apa? Semua seperti apa ini kan lagi. Bapak dan Ibu, ini saya bagikan lagi. Bapak dan Ibu mohon maaf atas waktunya ya. Jadi ada olahraga tangan dan berpikir juga perubahan perilaku apa sih yang tadi dari visi revisi SMKN 1 Cibadak itu. Jadi untuk siswa dan untuk guru.
Bapak Ibu saya ulangi lagi, karena visi kita sudah berubah, ya ditambahkan 2 poin, yaitu kolaborasi stakeholder dan profil pelajar Pancasila. Maka dari itu harus ada perubahan, ya perubahan perilaku. Yang paling utama adalah 2 perilaku ini, siswa dan guru. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi untuk menghasilkan sekolah yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, dari siswanya harus seperti apa? Perubahan seperti apa yang harus kita lakukan untuk siswa? Lalu untuk guru seperti apa? Jadi ada 2, dibagi aja yang atas untuk guru, nah yang bawah setengahnya ini untuk siswa. Jadi untuk guru perubahan perilakunya apa? Ditulis ya. Yang ini yang untuk siswa seperti apa? Mangga rekan-rekan sekalian. Misalkan saya coba contohkan ya, saya coba berikan sebuah contoh Bapak Ibu. Siswa bertanggung jawab. Kalau siswa perubahannya mungkin kan sebagian dari peserta didik masih ada yang belum bertanggung jawab ya. Diharapkan ya untuk lebih bertanggung jawab. Kan sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu ada berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, mandiri, kreatif. Jadi ya seperti itu yang diharapkan di SMKN 1 Cibadak. Kalau memang kekurangannya keterbatasan masih ada siswa yang berperilakunya masih kurang, ya kita sama-sama untuk membentuk menciptakan bahwa suasana yang harus kita capai itu adalah seperti keinginan guru dan siswa dan seluruh warga sekolah. Ibu saya beri waktu 5 menit untuk menuliskan ya perilaku perubahan yang berkaitan dengan visi yang sudah kita susun tadi. Ya, jadi bisa seperti ini. Contohnya berkaitan dengan guru, ya. Lalu poinnya adalah kolaborasi stakeholder. Nah harus seperti apa guru? Ya, untuk membuat sebuah goal sekolah itu harus berkolaborasi dengan stakeholder. Stakeholdernya banyak Bapak Ibu ya. Coba saya tulis juga lah biar Bapak Ibu tidak terlalu bingung. Stakeholder itu ada apa saja? Misalkan ada kepala dinas, itu stakeholder Bapak Ibu. Ya, atau dalam hal yang dengan provinsi ada KCD 5. KCD 5 ya stakeholder. Pengusaha Orang tua siswa itu pun stakeholder Bapak Ibu. Alumni ya, itu pun stakeholder. Pengusaha atau industri ya, stakeholder itu. Nah, harus seperti apa guru itu agar visi sekolah kita itu tercapai. Contoh misalkan guru menjalin komunikasi baik dengan orang tua dengan dibuatkan jadwal rutin misalkan bulanan pertemuan Untuk orang tua. ya antara orang tua dan guru dalam kurung wali kelas. Nah ini salah satu contoh ya kolaborasi antara stakeholder yaitu orang tua siswa. Perubahannya adalah seperti ini: guru menjalin komunikasi baik dengan orang tua dengan dibuatkannya jadwal rutin bulanan pertemuan antara orang tua dan guru atau wali kelas begitu. Itu kan salah satu cara untuk menjalin kolaborasi stakeholder yang diinginkan di visi kita. Baik, silakan.
guru meningkatkan itu kompetensi mereka. Terus Screening, Pak. hmm, 3 menit lagi Bapak Ibu. ini Oh, di sini langsung aja Pak. Iya. Tidak hanya guru perilaku, jadi bisa guru, siswa, Orang tua. kepala sekolah, orang tua. Iya. Siapa yang harus dilakukan? terus meningkatkan Baik, Bapak Ibu, ada yang sudah selesai. Coba saya ambil salah satu saja ya. ini saya tadi Ini Bu Dina. Ya sudah. yang depan saya tadi Saya coba menyampaikan yang sudah ditulis oleh ada 2 poin. Yang pertama adalah untuk siswa, yang kedua guru. Untuk siswa adalah siswa harus lebih bertanggung jawab untuk seperti Bapak Ibu ya. Lalu harus lebih mengutamakan kedisiplinan, berakhlak mulia, memiliki etika yang baik, kreatif dan mandiri. Oh, betul sekali Bapak Ibu ya. Ini salah satu atau salah 5 ya, 6 poin yang harus dimiliki oleh siswa berkaitan dengan perubahan perilaku. Lalu untuk guru, guru menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, betul. Nomor 2-nya adalah guru berkolaborasi dengan orang tua, betul. Nomor 3-nya adalah guru berkolaborasi dengan alumni, betul sekali ya. Nomor 4, menciptakan hubungan yang dinamis dengan orang tua dan stakeholder. Dan terakhir adalah meningkatkan kompetensi diri melalui webinar, upskilling, pelatihan seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Bagus ya apresiasi. Udah mulai ngomong ini. buat bisa, Masya Allah. Nah, tadi kita sudah menentukan sebuah visi ya Bapak Ibu ya. Lalu dari sebuah visi tadi kita ada beberapa perubahan, poin-poin ini dimasukkan ke dalam visi. Lalu ditambah lagi ada juga sikap perubahan antara 2 poin ini. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu, kita harus coba merancang ya sebuah kegiatan, sebuah tindakan berkolaborasi antara siswa, orang tua, guru dan kepala sekolah untuk mencapai visi sekolah. Nah, ini sedikit lebih konkret lagi Bapak Ibu ya. Jadi ya baik Ibu. Lagi gede ini. Sok tah. Ngarancang kolaborasi sekarang mah. Jadi keinginan Bapak dan Ibu seperti apa? Oh, tadi kan hanya guru dan siswa saja. Sekarang Kalau ada sekarang orang tua. harus berkaitan dengan orang tua. Supaya itu jadi langsung menuju ke prakarsa pribadi. Nah nanti dari prakarsa pribadi itu kita turunkan kolaborasi. Yes. Oh. Untuk prakarsa perubahan yang dilakukan dari revisi visi SMK yang 1 Cibadak, berarti ada penambahan ya tadi kata-kata kolaborasi stakeholder dengan profil pelajar Pancasila.
Tetapi di visi calon CGP ini sudah ada menuju ke arah itu. Di visi-visi saya sendiri dengan Pak Harun sudah menambahkan adanya ke arah berkarakter, profil pelajar Pancasila, sehingga visi dari CGP itu serasi dan selaras dengan visi sekolah, mendukung lah Bu. Kalau di sini ya tidak bisa memaksakan kehendak atau apa, tapi kami mencoba memberikan sumbangsi bahwa visi CGP itu sudah ke arah yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu sebenarnya. Cuma di sini lebih konkretnya karena di sini ada manajemen, kemudian di sini juga sekolahnya sudah SMK yang pusat keunggulan. Jadi udah lebih maju, lebih ke arah bahwa hasil lulusan SMK itu profesional, bahkan dari yang tahapan-tahapan yang dasar ini lebih ke arah untuk dunia global, gitu, persaingan dunia yang lebih luas. Jadi prakarsa perubahannya mungkin kami terasa dari visi kami sendiri dengan banyaknya Bapak dan Ibu yang memberikan masukan kepada CGP yang ada di SMK yang 1 Cibadak, sehingga ada penambahan yang di antara dua itu aja, kolaborasi stakeholder dan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu mungkin bisa ditambahkan prakarsa perubahan, yaitu menambahkan kolaborasi stakeholder dan karakter profil pelajar Pancasila yang serasi dan selaras dengan suasana visi sekolah. Jadi mungkin Bapak dan Ibu harus diketahui bahwa di sini itu kita bukan untuk membuat visi sekolah menjadi berubah, tidak, tetapi simulasi untuk memberikan masukan saja. Jadi kami mencoba di sini prakarsa perubahan dari visi SMK yang dari revisi itu menambahkan kolaborasi stakeholder dan karakter profil pelajar Pancasila yang selaras dengan visi sekolah. Begitu mungkin Bapak dan Ibu. Jadi harap diketahui saja bahwa ini merupakan prakarsa perubahan juga dari rekan-rekan yang mewakili simulasi di sini. Mungkin seperti itu. Atau gimana? Ada yang ini? Itulah nanti dari warga sekolah itu untuk mencapai visi itu diperlukan prakarsa perubahan seperti apa? Baik, coba saya sampaikan juga ya, sebelumnya mohon maaf sekali. Ini yang saya susun berkaitan dengan visi guru penggerak, ya, yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki hak mulia serta berkarakter dan serta unggul dalam kreativitas, kolaborasi dan semangat inovasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang visi yang saya susun. Lalu saya ambil benang merah, ya, 1 poin untuk mendukung visi ini berkaitan dengan prakarsa perubahan, yaitu adalah menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, dari visi yang banyak tadi itu kita ambil 1 poin, ya, jadi 1 misi, ya, 1 langkah, ya, 1 langkah kecil begitu ya. Nah, kalau saya ambilnya adalah menyajikan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Ya. Nah, dari visi yang sudah kita susun, apa kira-kira 1 poin saja yang langkah kecil begitu ya, berkaitan dengan untuk mewujudkan visi sekolah kita. Kalau saya kan untuk mewujudkan di langkah kecilnya adalah menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, ya, agar mewujudkan sesuatu apa. Nah, Bapak Ibu pun harus menyusun 1 perubahan, prakarsa perubahan berkaitan dengan visi kita tadi. Langkah kecil ini berkaitan dengan penyusunan misi. Ya, setelah visi kan ada misi begitu ya. Kalau visi kan besar, kalau misi itu kan langkah-langkah yang akan menunjang visi.
Bu, hari ini kita coba menyusun sebuah prakarsa perubahan. Nah, apa gini ya Bapak, kalau Bapak Ibu bingung, itu kita ambil poinnya divisi. Divisi itu ada apa saja? Coba Divisi SMK. divisinya. Yang sudah itu ya. Iya, yang sudah direvisi itu apa? Ini. Coba di ya. Nah, di situ ada pusat keunggulan SMK PK. Kemudian ada yang kedua apa Bapak Ibu? Karakter profil pelajar Pancasila. Ya, baik dalam bidang agribisnis, agriteknologi, seni dan ekonomi kreatif. Nah, itu. Terus ada lagi meningkatkan mutu layanan pendidikan. Kemudian ada satu lagi adalah kolaborasi stakeholder dan kepuasan. Nah, Bapak Ibu bisa ambil salah satu dari sini. Ya. Itu untuk mencapai prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu inisiatif perubahan Bapak Ibu. Kayak tadi misalnya untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila itu ada atau peningkatan mutu layanan pendidikan. Berarti dengan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu mau pilih yang mana terserah. Tapi inisiatif perubahan. Boleh tulis lagi Bu ya? Dibantu aja mungkin Dibantu ya, aja. mungkin karena ini pertama kali Iya. untuk ininya, jadi Iya. rada-rada bingung mungkin ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Bu Eli, sebentar kita sudah 9.40 ya, mulai dari jam 8 belum terjadi kemudian mungkin waktunya hanya ya sedikit lagi sebetulnya Sampai prakarsa sudah perubahan. Sampai apa sudah ya? lewat. Ya, Sudah lewat ini. narasi enggak, cuman kalau nanti ini berkelanjutan sebetulnya butuh waktu yang Ya, lama. untuk pemikiran. Jadi mohon izin saya ikut bicara gitu ya, walaupun pada prinsipnya kita nanti itu di akhir. Jadi begini, mohon maaf nih Bapak Ibu, diri jadi oke programnya bisa dayana. Karena apa? Saya menyaksikan dari tadi nih, oh ini saya memang tidak membahas di awal bahwa melihat presentasi mengenai CGP, oh ini yang cukup ditayangkan gitu ya. Ternyata ini ditayangkan semua. CGP kami itu memang luar biasa banyak inisiatifnya, sehingga ini waktunya ini gimana gitu ya. Yang tadi Ibu Dede sampaikan itu kan itu tugasnya kepala sekolah ya. Jadi sampai definisi gitu dibahas gitu, lebih jelas lagi gitu ya. Nah itu kalau misalnya ini nanti kita kehabisan waktu. Terus Pak siapa? Pak Arun juga ada tambahan-tambahan lainnya, padahal sebetulnya sedikit saja, ya sedikit saja. Jadi ini Bapak Ibu, kalau kita barangkali kepala sekolah, Wakasek ya, nggak jauh beda Pak. Misi, strategi, gitu ya, tujuan untuk waktu tahun berapa mencapai. Sebetulnya ini juga Pak, gitu. Ya makanya hanya yang penting yang sering kali dilupakan oleh kita ya, termasuk saya sendiri, itu tadi yang kalimat terumpang itu. Kalimat terumpang kan rekan-rekan kan diberi ininya juga satu yang harus dibahas tuh yang wajib ada kalimat terumpang. Terus identifikasi untuk perubahan ya, mencapai visi itu saja sebetulnya sedikit ya. Nah, yang harus kita garis bawahi atau tanda kutip adalah ini, kalimat tumpang ini yang penting. Apa sih yang diinginkan oleh murid kita menurut warga ini ya, kepala sekolah, kan kita cuma simulasi ya ini Pak. Kalau dirinya mah kan Pak melibatkan komite ya dan sebagainya. Ini mau sedikit interupsi. Jadi yang agak membingungkan itu Bu, kedua rekan di depan itu kan yang dilakukan sekarang itu kan menciptakan simulasi Bu ya. Ya jadi yang ini kami juga mendapat kesan rekan-rekan ini itu menceritakan yang telah dipelajari begitu. Diseminasi begitu. Ya dalam pelatihan ini gini. Yang saya bayangkan mereka itu sekarang agent of change. Ya, oke. Ini visi yang sudah ada. Mari kita telah. Gak usah diceritain lagi sananya begitu ya. Mungkin dilanjut. Jadi itu Pak begitu. Jadi kesimpulannya begini, CGP kan diberikan tugas untuk menyusun visi ya masing-masing CGP. Beliau itu sudah punya Pak.
poin itu PowerPoint satu-satu sudah punya. Nah, apa yang harus dibahas itu tadi yang intinya. Pertama, simulasi coba bagaimana tuh merekrut kalimat ternumpang dari warga ya tuh satu-satu. Nah nanti kalau realnya mah ya realnya mah audien itu harus punya catatan masing-masing karena kalimat ternumpang nanti itu akan berkaitan nyambung dengan apa yang harus tadi dilakukan, perubahan yang dilakukan. Tadi kan saya inginnya siswa lulusan ini tuh begini-begini. Oh berarti apa yang harus dilakukan ya tadi gitu nyambung ya gitu, sehingga nanti bersatu tuh yang sudah dikumpulkan itu jadilah nanti visi sekolah dari seluruh masukan dari seluruh warga. Nah itu kemudian satu hal yang mungkin ada sedikit tambahan ini sekaligus saja ya buat ya kita tambahan juga bahwa tujuan sekolah itu sebetulnya kan kita melakukan pendidikan itu kepada siapa? Kepada siswa, kepada manusia, kepada insan. Itu berarti punya tujuan bahwa produk yang kita buat ini bagaimana di akhir gitu ya. Disingkatnya kan begitu ya. Nah, ada sedikit masukan kalau memang misalnya boleh ini lihat visi SMK ini luar biasa, bagus sekali gitu ya. Wah, jadi sekolah kejuruan pusat dan saya sudah membaca di media sosial dan sebagainya, SMK negeri ini sudah tenar sebetulnya gitu ya. Tapi kalau boleh itu berdasarkan tadi kalimat rumpang ya. Tadi kan coba dilihat kalimat rumpangnya itu ya. Coba kalimat rumpang coba. Murid gitu ya. Jadi bukan sekolah. Buat apa sekolah ini menjadi begini kalau muridnya begitu kan begitu ya? Nah, makanya tadi apa? Tambahan karakter, kelima dan sebagainya. Itu yang belum kita lengkapi sesuai dengan perkembangan zaman ya Bapak. Kalau dulu ada visi kita ini ya wajar karena dulu ini kantong berapa Pak ini di Udah lama Bu. Nah itu ya 2002. Sudah lama itu. Wajar karena zaman dulu kan ya gitu. Nah kalau sekarang mah mungkin akan berubah disesuaikan dengan zaman ya gitu Bapak Ibu. Khawatirnya nanti menjadi apa salah persepsi kalau ya diluruskan ya kepada rekan-rekan namanya audiens. Itu saja barangkali. Jadi nanti boleh Pak visinya Pak ini Pak Harun, lihat Ibu visinya Pak Harun. Nah visinya CGP mewujudkan Bapak Ibu. Coba saya ingin kita samakan persepsi. Kalau mewujudkan ini bentuk kalimat bekerja, proses atau kalimat hasil? Kalimat hasil. Kalau saya terwujud saya terwujud. Apa bedanya terwujud dengan mewujudkan? Kalau mewujudkan mah ya keinginan sendiri itu untuk akan gitu. Itu sedang apa? Saya sedang mewujudkan ini Ya. nih, membuat kue ali nih supaya jadi bentuk kue ali. Kalau yang saya coba kan ada mewujudkan saya Sebentar dulu Pak Harun ya, kita akan membahas kalimat ya, kalimat sedikit saja nih. Ini proses Bu. Proses ya. Jadi Pak Harun punya visi mewujudkan peserta didik. Jadi membuat proses atau melakukan berjalan bekerja ya, sedang mencetak gitu ya, peserta didik memiliki akhlak mulia serta unggul dalam kreativitas. Nah ini Pak Harun ini mewujudkan aja terus. sampai enggak? Sampai enggak? mewujudkan semuanya. Kapan? Kurun waktunya nggak dibatasi. Nah, kalau kita mah dulu membuat visi kan Pak ada itu target ya, Iya. tahun sekian persen, tahun sekian. Nah, kalau mewujudkan itu masuknya ya ke dalam misi. Ya, proses kan? Ini terwujudnya
mewujudkan apa tuh pekerjaan kita mewujudkan, misalnya kolaborasi antara ini dengan ini dengan ini. Di situ pekerjaan kita, proses. Nah ini, gitu ya. Itu mungkin masukan dari Ibu, tapi silakan di ini lagi ya. Coba kan ini kaitannya dengan bahasa Indonesia ya. Saya PKN, khawatirnya bisa saya salah. Itu ya. Coba Bu Dede lihat visinya. Nah, terwujudnya peserta didik. Nah, kali ini terwujudnya peserta didik yang berkarakter cerdas, berdaya saing, disiplin, mandiri, keberhasilan global dan peduli lingkungan menuju profil pelajar Pancasila. Nah, kalau ini terwujudnya, kalau tadi mewujudkan, kalau terwujudnya berarti sudah terwujud, sudah terwujud hasilnya. Walaupun tidak persis seperti profil pelajar Pancasila karena menuju ya. Karena masih menjadikan anak memiliki profil pelajar Pancasila itu luar biasa. Nah, ini bisa ditahap. Itu perbedaannya Pak ya. Nah, baik visinya Pak Harun ataupun visinya Bu Dede sudah menyangkut tadi apa faktor perubahannya tuh yang dua tadi, profil Pancasila dan kolaborasi gitu ya. Ada, hanya itu saja barangkali masukan dari saya terkait kalimat, kemudian ini ada kaitannya dengan kalimat rempang gitu ya, karena berawal dari kalimat rempang, kalimat yang ingin tuh ya diwujudkan oleh warga gitu. Itu barangkali ya. Terus langkah-langkahnya mah tadi sudah karena juga ya Bu Eri ya, tinggal ada sedikit apa ya, bukan kesalahan teknis, terlalu luas gitu ya ininya, sehingga apa lama waktu. Itu saja barangkali, apalagi ada sebentar dulu supaya kita rasa optimal ya. Agak Pak. Ya sambil terus ini Bu, kemampuan elaborasi Bu. Jadi ketika ada pendapat-pendapat, itu kan tadi yang diambil hanya satu contoh dari audien ya. Itu bagusnya kan beberapa, ya baru disimpulkan. Ada kesimpulan. Ya itu belum terlihat. Iya. Jadi harus disimpulkan oleh si Iya, pemandu dari beberapa acara. dari beberapa tadi. Karena tadi contoh tadi dalam dua kali kesempatan itu hanya ada satu. Iya, harusnya kan Tidak mewakili, ya, keseluruhan. betul. Iya. Ya, berarti barangkali Yang itu. Jadi kalau sudah ada ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Di sini tuh ada berkarakter, cerdas, berbudaya, berdaya saing, disiplin, mandiri, kompetitif. Itu sebenarnya sudah ada di profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi tidak perlu diulang lagi. Dan menurut saya Bapak Ibu yang kemarin sempat di SMA Cibadak juga berdiskusi, Bapak Ibu sebenarnya kita dalam membuat sebuah visi itu jangan terlalu luas sebenarnya. Jadi kita harus punya target, misalnya nih mau targetnya berapa tahun, mau 3 tahun, maka silahkan kita ambil yang dimensi profil pelajaran Pancasilanya itu nggak semuanya. Misalnya 2 dulu yang kita ambil dalam 3 tahun. Nah nanti kalau sudah setiap tahun itu kita evaluasi sehingga pada saat 3 tahun 2 dimensi itu sudah tercapai. Nah nanti pada tahun ketiga kita mulai lagi merevisi si visi itu, menambahkan 1 dimensi lagi gitu. Jadi terus Bapak Ada Ibu. perubahannya. Ayo kita mau brok. Nah, kalau banyak seperti ini kemungkinan nggak fokus gitu untuk pencapaian programnya. Karena selama ini maaf ya Bapak Ibu ya, di sekolah saya juga terjadi seperti itu. Saya setiap dari sekolah ke sekolah kan saya sering pindah Bapak Ibu, sering mutasi. Jadi seolah-olah visi itu hanya sebagai dekorasi, dekorasi sebuah sekolah. Kalau ada akreditasi baru. Tetapi apakah guru itu sendiri melakukan
pembelajaran itu seiring dengan visi. Kita kan lepas jadinya, guru teh berjalan sendiri, ini visi yang nggak akan tercapai sampai kapanpun. Visi itu tidak akan tercapai. Mungkin mulai dari kegiatan ini yang Bapak Ibu yang bisa dijadikan sebagai pengalaman terbaru Bapak Ibu, seperti inilah proses pembuatan visi. Terima kasih Bu atas masukannya. Ingin ada lagi? Jadi mungkin seperti ini ya, jadi nanti itu sudah lengkap ya. Jadi profil pelajar Pancasilanya apakah mau diambil profil pelajar Pancasilanya atau misalnya yang atasnya, memang banyak sih ini yang seperti yang berkarakter, cerdas, bersudaya, berdaya saing, oh gitu ya. PR-nya siapa? Ibu ya pasti ya. Kita si guru nih, siap nggak nih, gitu kan? Jualan. Jadi memang kan nanti tahun sekian gitu ya. Ini bisa jadi jangka lama gitu. Ini mah untuk Nggak berubah. jangka panjang bisa gitu ya. Nanti kan memang ada rencana jangka panjang dan Tapi sebaiknya apa visi itu berubah berapa tahun Bu? Tergantung sebuah sekolah, kesepakatan sekolah. Kita mau mewujudkan visi ini sampai berapa tahun? Gitu. Oh, Jadi ada kesepakatan dan ada notula ya, Bu ya. Jadi setiap guru yang hadir di sana pergantian kepala sekolah itu tidak akan merubah Bapak Ibu sebenarnya. Jadi siapapun kepala sekolahnya, visi itu tetap berjalan. iya. dan Yang kalau saya dengan Pak Harun pas pertama untuk pembuatan visi juga ya, kalau melihat jadi visi sekolah bingung sendiri pada akhirnya. Ini ada pusat keunggulan yang di mana harus memasukkannya. Jadi memasukkannya ya ini aja tetap berkarakter, gantinya dari berakhlak mulia gitu Bu. memang tadi sudah boleh dijelaskan bahwa kita untuk mencapai visi itu lebih spesifik lagi gitu ya, tapi nggak usah terlalu luas dan kita nggak fokus. Dan itu juga termasuk waktu. Iya. Kita akan capai dalam kurun waktu berapa lama Iya. gitu ya. Visi ini dibuat misalnya kalau dalam jangka waktu 2 tahun sudah tercapai, gitu. Berubah. Berubah lagi nanti apa sih iya. kita dari akan berubah nanti berikutnya apa. Kalau misalnya sudah tercapai tahun ini ngapain udah dulu kayak Pak, kan nggak mungkin. Atau misalnya sebaliknya, visi sudah 4 tahun tapi tidak tercapai terus ya laksanakan sampai tercapai gitu. Ya paling nanti ya ada evaluasi diri kenapa tidak tercapai rangkaian lain. Berkaitan dengan penyusunan itu memang kita harus melibatkan semua. Iya, kalau visi sekolah begitu. Kalau Pak Harun kan menyusun visi itu mah bergerak sendiri. Iya, tapi kalau untuk sekolah tentunya harus memenuhi keinginan seluruh namanya sekolah termasuk siswa juga. Jadi dilibatkan bukan hanya guru. Sementara di lapangan kebanyakan visi itu jarang ya. Iya. Sekarang ini dengan adanya pembelajaran yang harus memenuhi hak anak, itu kita baru sadar bahwa selama ini anak tidak dilibatkan. Jadi apa kamu ingin setelah keluar di sekolah ini kamu tuh ingin apa itu? Jadi keinginan anak tidak terangkum oleh kita kurang kayak yang kurang gitu. Jadi anak apa saja aku seru gitu. Ya gitu. Terima kasih masukannya Ibu Pepe semuanya. Terima kasih. Baik, Amin mungkin Bapak Ibu mohon maaf sekali karena memang keterbatasan waktu ya, keterbatasan ilmu yang kami peroleh gitu ya. Mudah-mudahan dalam semua kegiatan kita hari ini terdapat hikmah dan keberkahan oleh Allah SWT. Amin. 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 Mungkin dari kami cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya.